Kesan Chen Xiang tentang bocah ini cukup baik sehingga dia tertawa dan berkata, "Terima kasih, alasan mengapa saya terbang begitu tinggi adalah untuk melihat ketangguhan para Golden Griffin itu." Dasar idiot. Terserah, aku akan menunggumu di tempat tujuan, kamu lebih baik tidak mundur, aku harus bertarung denganmu di akhir. Lan-Lan terbang sangat cepat, kecepatannya memang sangat mengerikan. Chen Xiang hanya bisa terbang lebih cepat ketika ia membiarkan sayapnya tumbuh lebih besar, itu adalah bentuk sejati Vermilion Bird Flame Wings. Ketika mengaktifkannya, tubuhnya akan melepaskan api, berubah menjadi bentuk burung besar dan dari tanah itu akan terlihat seperti burung api besar. Mengetahui bahwa ada Golden Griffin di depan, Chen Xiang menjadi gelisah. Dari Wu Keiming, dia tahu bahwa Spirit Hall paling bangga dengan Golden Griffin mereka. Banyak orang mencoba meminjamnya dari Spirit Hall 10.000 tahun yang lalu untuk Trigrid Realm War tetapi ditolak, bahkan murid pun tidak diizinkan membawa mereka untuk bertarung juga. Tidak hanya Chen Xiang ingin bertemu dengan para Golden Griffin itu, dia juga membiarkan para Golden Griffin itu mengalami rasa sakit. Karena dia tidak senang dengan apa yang dilakukan Wang Quan, mengirim orang untuk menghentikannya, dia percaya bahwa prajurit Raja Benua lainnya tidak menemui hambatan dalam perjalanan mereka, hanya dia yang bertemu mereka. Golden Griffin, sekarang saya akan memberitahu Anda kekuatan Vermilion Bird. Chen Xiang tertawa, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Chen Xiang waspada saat dia terbang, tapi dia masih belum melihat Golden Griffin setelah terbang puluhan kali lipat, tapi dia masih menunggu dengan sangat sabar, ada awan di depan. Awas! Long Sueling memperingatkan di depan Chen Xiang adalah pilar awan besar membumbung ke langit, setelah melihat lebih dekat, Chen Xiang bisa melihat bahwa ada titik-titik kecil di awan, dan titik-titik itu sebenarnya Golden Griffin yang mengelilinginya, menciptakan pusaran udara besar, mengisap semua awan di dalamnya, mengekspos Chen Xiang ke langit biru dan meninggalkannya kemanapun untuk bersembunyi. Begitu banyak. Chen Xiang memandang pilar awan raksasa dan dia tidak bisa membantu tetapi berseru di dalam hatinya. Golden Griffin ini jelas dikendalikan oleh seseorang, orang itu menunggangi Golden Griffin, dan itu pasti lebih dari satu orang. Kata Long Sueling. Chen Xiang terbang lurus, dan titik-titik kecil di pilar awan besar itu juga berkumpul bersama. Dari kejauhan tampak seperti kawanan burung, tetapi Chen Xiang sangat yakin bahwa itu adalah sekelompok true martial ranah binatang roh tahap ke-9, Golden Griffins. Bulu Golden Griffin sangat keras, sayapnya dapat digunakan sebagai pisau tajam, dan mulut mereka bahkan dapat memuntahkan api. Kecepatan terbangnya sangat cepat, bersama dengan cakar dan paruh yang tajam, ia dapat menyebabkan besar ancaman bagi manusia. Chen Xiang berada di ranah ekstrim, jika dia bertarung secara mandiri dia tidak akan memilih binatang kerajaan spirit tahap ke-9 ini. Tapi sekarang dia tidak bertarung satu, dia bertarung ribuan, jika mereka semua datang padanya di satu, bahkan dia akan mengalami kesulitan. Golden Griffin dari jauh mendekat dengan cepat, sayap Chen Xiang juga menjadi semakin besar, menjadi ratusan zang dalam sekejap mata. Chen Xiang tanpa henti melepaskan Vermilion Bird True Qi di dalam tubuhnya, 1000 True Elemen dan yang mengandung True Qi yang kuat menyembur keluar, sayap Chen Xiang terus-menerus mengembang, terbakar dengan api yang ganas, membentuk lautan api. Ketika Lan-Lan melihat sayap besar dia terkejut sampai rahangnya jatuh, berseru, cabul ini sangat kuat, apa yang dia rencanakan? Hampir, kata Chen Xiang dengan sedikit lega, dia merentangkan sayap besarnya yang sudah ribuan zang, ketika dia mengepakkannya, angin yang dihasilkan bisa dibayangkan. Para prajurit yang mengendarai Golden Griffin melambat setelah melihat, mereka tahu bahwa Chen Xiang ingin melawan mereka, melihat sepasang sayap api besar yang luar biasa, merasakan gelombang udara panas yang tak tertandingi, mereka mempertimbangkan apakah mereka ingin meneruskan. Sebanyak 8 orang mengendarai Golden Griffin, dan kekuatan mereka semua berada di ranah ekstrim, masing-masing membawa 1000 Golden Griffin dan terbang menuju Chen Xiang. Tidak perlu takut, kita memiliki 8000 Golden Griffin. Tidak peduli seberapa kuat dia akan dikelilingi oleh Golden Griffin, buang saja dia. Teriak seorang pria. Ketika Chen Xiang mendengar ini, dia sangat marah di dalam hatinya dan segera dia mengaum. Inferno Tornado. Chen Xiang tiba-tiba berputar dengan sayapnya. Pertama, itu adalah gelombang panas yang kuat menyebar di sekitar, dengan kekuatan isap yang kuat, beberapa pohon dan batu besar dicabut dan tertarik di bawah kekuatan isap. Dengan Chen Xiang berputar, itu membentuk tornado api besar yang mencapai hingga beberapa ribu zang lebar. Pemandangan itu mengejutkan dan mengerikan, mirip dengan ujung dunia. Awan dari semua sisi tertarik, membuat awan sangat tebal dan ketika mereka bertemu satu sama lain, itu meletus kilat gila dan kilat itu juga tertarik ke tornado Chen Xiang. Awalnya Golden Griffin itu ingin menghajar Chen Xiang, tapi sekarang sudah terlambat, ketika mereka mencoba melarikan diri dari tornado petir api yang menakutkan,
Sudah terlambat, tornado itu terlalu besar sehingga menyebabkan daya isap yang sangat kuat. Mereka Golden Griffin seperti semut di depan tornado besar ini. Dalam waktu singkat, mereka semua berada di dalam tornado besar yang berisi panas yang hebat dan guntur yang gila. Orang ini terlalu jahat, aku hampir terlibas. Lan-Lan terengah-engah, dada yang menggerahkan terus naik dan turun, ketika dia melihat tornado petir api besar yang diisi dengan kehancuran dengan ketakutan yang tersisa. Mereka yang ada di dekatnya semua melihatnya, dan kebanyakan dari mereka adalah pejuang pilihan. Mereka semua mendengar suara pencahayaan tetapi ada suara yang akrab bercampur di dalamnya, itu adalah ratapan ribuan Golden Griffin. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak sambil berputar lebih jauh lagi, dia terus-menerus melepaskan kayu yang dikaitkan dengan kilat Qi, membuat petir lebih gila. Bagian dalam tornado besar ini menjadi api penyucian, orang-orang di dalamnya tidak dapat menahan sama sekali, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menerima hukuman. Ini adalah Inferno Tornado milik Chen Xiang. Terakhir kali dia menggunakan gerakan ini untuk melawan para prajurit Dao Iblis, tetapi saat itu kekuatannya masih lemah sehingga tornadonya sangat kecil, dibandingkan dengan sebelum tornado saat ini lebih besar beberapa ratus kali lipat. Tornado besar yang mengelilingi bukit-bukit dan hutan lebat semuanya tersedot ke dalam tornado. Lan-Lan secara pribadi melihat ribuan gunung Zhang yang perlahan-lahan tersedot ke dalam tornado akhirnya benar-benar menghilang ke dalam tornado. Di dalam tornado adalah api matahari surgawi yang kejam dan kilat gila, ketika menyatu bersama, kekuatannya tak tertandingi. Haha, 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 aku berpikir bahwa sekelompok Golden Griffins sangat kuat, ternyata itu hanya biasa-biasa saja, haha, tawa gila Chen Xiang mirip dengan setan, bergema ke segala arah, ketika orang mendengarnya, mereka benar-benar ketakutan. Chen Xiang berputar tak henti-hentinya, tornado besar sepertinya tidak akan berhenti dengan liar mengeluarkan segala sesuatu dari tanah. Kemanapun ia pergi, itu mengubah daerah itu menjadi tanah datar. Griffin emas yang tersedot ke dalam tornado akan bertabrakan dengan batu besar atau Golden Griffin lainnya, ketika dipanggang oleh panas dan disambar petir, beberapa orang itu juga sama, tetapi mereka tidak mati segera, hanya saja hancur secara fisik. Golden Griffins dan beberapa prajurit ranah ekstrim hanya pada tahap pemula dari ranah spirit martial, kekuatan mereka jauh di bawah Chen Xiang, jadi sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari teknik mendominasi Chen Xiang, apalagi mereka sekarang terluka parah. Ketika Chen Xiang merasa bahwa dia hanya tersisa dengan setengah dari Vermilion Bird Qi dan Azure Dragon Qi, dia dengan cepat menghentikan tornadonya, hanya untuk melihat Golden Griffin dan beberapa orang yang jatuh. Ribuan Golden Griffin meraung dengan suara rendah dan jatuh ke tanah, meninggalkan banyak korban. Chen Xiang menghela napas lega, dan sayap di belakang punggungnya berubah kecil lagi, ia menemukan arahnya, mengepakkan sayapnya, terbang ke langit dan terus menuju tujuan Wang Quan datang ketika Chen Xiang baru saja pergi. Dia bergegas ke sini segera setelah menerima pemberitahuan darurat yang mengatakan bahwa ada banyak korban di sini. Melihat sekelompok Griffin emas pingsan di tanah, dan mendengarkan tangisan lemah ini, urat-urat darah muncul dari tangan Wang Quan, Wang Tua. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, jangan meremehkannya, Andalah yang awalnya berencana menggunakan Golden Griffin untuk menghentikannya, jadi serangan baliknya sangat normal. Anda hanya bisa mengatakan bahwa Anda membawa ini pada diri Anda sendiri, saya sarankan Anda untuk tidak menggunakan gerakan kotor, jika Anda membuatnya marah, itu dapat menyebabkan kematian. Kata Gudong Chen Wang Quan terengah-engah, menahan amarahnya saat perlahan-lahan menghilang, dia memberikan ham dingin, ini adalah bagian dari aturan, aku tidak menghentikannya dengan sengaja. Melihat Wang Quan, Gudong Chen mengikuti di belakang karena dia takut Wang Quan akan menyerang Chen Xiang. Ai, hanya ada kematian binatang spirit sekarang, jika kamu menghentikannya lagi, kematian berikutnya adalah beberapa orang. Gudong Chen menghela nafas dan berkata, mereka yang mengendarai Golden Griffin tidak mati tetapi mereka terluka sangat parah. Sejak awal, mereka yang mencoba menghentikan Chen Xiang semuanya meninggal, kecuali beberapa yang barusan yang mengalami cedera berat. Wang Quan tidak ingin menghentikan Chen Xiang, yang dia inginkan adalah menunda Chen Xiang, tetapi dia tidak tahu bahwa Chen Xiang memiliki keterampilan membunuh yang kuat, bahkan ribuan Golden Griffin tidak dapat melakukan apa-apa, sebaliknya mereka mendapat ditekan oleh Chen Xiang. Chen Xiang meniup peluit sambil melonjak di langit, pada titik ini suasana hatinya sangat baik karena dia tahu bahwa kematian para Golden Griffin akan berdarah aula roh, apalagi ini semua karena mereka memintanya, ibunya, jika seseorang mencoba menghentikan saya lagi, saya pribadi akan menyerang mereka. Chen Xiang tiba-tiba sangat menantikan bertemu orang-orang yang dikirim oleh Spirit Hall. Hei, langkahmu barusan sangat kuat, tetapi konsumsinya sangat tinggi, hanya cocok untuk orang yang lebih lemah darimu, jika digunakan untukku, itu akan sia-sia.
Lan datang lagi dari puncak Chen Xiang. Berat, kenapa kamu selalu mengikutiku? Apakah karena saya terlalu tampan? Chen Xiang dengan gembira berkata sambil tersenyum. Anda orang narsis, saya hanya bosan, saya tidak tahu berapa lama saya masih harus terbang, kompetisi ini terlalu membosankan, juga tidak ada yang bisa menghilangkan kebosanan saya. Lan menghela nafas dengan lembut. Mengapa kamu tidak pergi mencari prajurit King's Continent? Mengapa Anda menemukan saya? Chen Xiang juga tidak mengerti mengapa dia menjadi sasaran bocah ini. Mereka terlalu lambat, dan kamu satu-satunya yang terbang, yang lain semua berlari, sama sekali tidak bisa diajak bicara sama sekali. Kata Lan, lupakan saja, lebih baik aku terbang lebih cepat dan mencapai tujuan sesegera mungkin, jadi bosan. Kecepatan Lan membuat Chen Xiang cemburu, dan dia tampak seperti dia terbang dengan mudah, dia hanya bisa menghela nafas karena dia masih tidak tahu berapa banyak lagi hal yang akan menunggunya di jalan. Dia menduga bahwa kompetisinya diadakan karena dia memiliki kekuatan naga yang kuat, jika itu pertarungan tatap muka, Wang Quan sama sekali tidak percaya pada murid-muridnya. Untuk kehilangan Chen Xiang, ini adalah satu-satunya metode untuk menghilangkannya. Berpikir sampai titik ini, Chen Xiang sangat marah. Ini juga alasan mengapa ia sengaja tidak menyembunyikan diri adalah untuk memungkinkan mereka yang menunggu dalam penyergapan untuk menemukannya. Dengan cara ini ia bisa sangat melukai mereka sebagai cara untuk menghilangkan ketidakpuasannya di dalam hatinya. 2 hari berlalu, di tengah malam, Chen Xiang tiba-tiba melihat seberkas cahaya melesat dari tanah ke langit. Sama seperti dia merasa aneh, dia merasakan tekanan yang sangat kuat, membuatnya berhenti segera. Chen Xiang mengepakkan sayapnya, membiarkan tubuhnya yang berat mendarat di tanah. Dia menemukan sinar cahaya putih itu adalah formasi yang menciptakan tekanan. Jika bukan karena reaksi cepatnya, dia kemungkinan besar akan jatuh dengan keras. Ini adalah formasi besar, untuk melenyapkanmu. Balai roh telah menghabiskan cukup banyak daya. Kata Sume Yao. Chen Xiang meraung, dia menggunakan telapak tangan dengan kekuatan naga di tanah, hanya untuk melihat keliling beberapa mil terbelah, tanah mulai bergetar dengan gila-gilaan, dan hutan segera hancur. Ada orang? Hati-hati! Sume Yao tiba-tiba berteriak. Chen Xiang sudah merasakan aura orang-orang itu 4 orang dan mereka semua berada di ranah ekstrim. Formasi itu bersama dengan tanah sudah hancur, jadi tekanannya juga hilang, tapi Chen Xiang tidak memilih untuk terbang tetapi untuk menghadapi 4 orang yang berjalan ke arahnya. Dalam kegelapan, 4 orang hitam tiba-tiba muncul di sekitar Chen Xiang, melihat wajah alami Chen Xiang, seolah-olah dia sedang menunggu mereka, hati mereka semua merasa sangat terkejut. Setelah mereka muncul, mengangkat tangan mereka tanpa kata-kata kedua dan energi aneh yang keluar dari telapak tangan mereka, dalam sekejap mata, muncul pembentukan pola roh yang rumit di bawah kaki Chen Xiang. Setelah formasi muncul, kulit Chen Xiang berubah drastis karena dia tidak bisa menggunakan truki, yang terburuk adalah tubuhnya tidak bisa bergerak juga. Melihat kulit Chen Xiang, keempat lelaki berbaju hitam itu tampak sangat angkuh. Chen Xiang dengan cepat tenang, dia dengan dingin tertawa, apakah kalian tidak akan menyerang? Kami hanya bertanggung jawab untuk menekanmu, orang yang akan menyerangmu akan segera datang. Kata seseorang dengan dingin. Chen Xiang mengerutkan alisnya, merasa benci di hatinya, kedua kakinya sekarang tertarik ke tanah dan tidak dapat bergerak sama sekali. Lebih jauh lagi dia tidak bisa menggunakan truki, jika seseorang datang, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Sepertinya formasi besar ini diletakkan oleh Anda, tetapi itu mudah rusak oleh saya. Chen Xiang tiba-tiba tenang sekarang dan ini membuat keempat pria berpakaian hitam merasa khawatir. Namun ketika datang ke formasi ini di mana mereka berkolaborasi, mereka masih cukup percaya diri, lebih jauh lagi orang yang akan berurusan dengan Chen Xiang juga segera mencapai, ketika saatnya tiba giliran Chen Xiang yang terluka parah. Chen Xiang tidak bisa menggunakan truki atau bergerak, tapi mulutnya masih bisa bergerak, jadi kekuatan sihirnya bisa digunakan. Dengan cara ini, dia bisa menampilkan Divine Sense-nya, dan menggunakan sihir untuk mengumpulkan kekuatan menggunakan ki langit dan bumi untuk menyerang. Chen Xiang menyadari bahwa 4 orang yang menyiapkan formasi tidak bisa bergerak begitu saja, karena jika mereka bergerak, itu akan mempengaruhi formasi, jika tidak, keempat orang itu sudah akan menyerang Chen Xiang. Melihat hal ini, Chen Xiang diam-diam senang di hatinya karena jika dia dapat mengganggu mereka, formasi ini akan pecah, dan kemudian dia akan dapat menggunakan truki lagi. Kau meremehkan formasi besar kami. Bahkan jika Anda memecahkan tanah, formasi akan tetap ada, inti utama dari formasi masih ada, Anda hanya menghancurkan formasi kecil. Kata pria berbaju hitam. Chen Xiang tertawa, bahkan pada situasi ini ia dapat tertawa, ini membuat keempat pria berbaju hitam langsung waspada,
Tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka berpikir mereka tidak dapat memahami bagaimana Chen Xiang akan melarikan diri dari formasi ini. Apalagi ada seseorang yang datang ke atas untuk mengalahkan Chen Xiang, selama orang itu mencapai lebih dulu, itu akan berarti malapetaka bagi Chen Xiang. Chen Xiang sudah bisa mendeteksi orang yang berlari, orang itu juga spirit marsial tahap awal, Istana Bela Diri Ilahi tidak akan berani menggunakan pembudidaya berkultivasi tinggi, jika tidak akan terlalu banyak, itu sebabnya mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengatur formasi dan menggunakan Golden Griffin untuk memblokir Chen Xiang. Transformasi dalam 72 teknik transformasi tidak hanya memungkinkan pengguna untuk mengubah diri mereka sendiri, tetapi juga menggunakan energi spiritual untuk membuat sesuatu dari apa-apa seperti ilusi Brilliant Furnace Chen Xiang, juga salah satu teknik transformasi, hanya bahwa ia tidak mahir di dalamnya. Setelah itu, dia pergi untuk meminta saran Long Sui untuk memahami teknik transformasi ini dengan lebih baik, dia sudah memahami poin utama dan sekarang dia hanya perlu menampilkannya. Energi spiritual yang dibudidayakan dari Shinto tidak berwarna dan tidak berbentuk, hanya mereka yang memiliki sens ilahi yang kuat yang dapat merasakan energi semacam ini, bahkan dekan seperti Gu Dongchen saat ini tidak dapat merasakannya. Chen Xiang melepaskan kekuatan spiritualnya, dan melantunkan mantra, mengendalikan kekuatan spiritual yang dilepaskan untuk mengalir ke belakang orang-orang itu dalam warna hitam. Saat ini warna kulit mereka berubah karena mereka menemukan bahwa di belakang punggung rekan satu tim mereka membekukan pedang pendek bercahaya. Ini adalah tampilan Chen Xiang dari 72 transformasi, menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Pedang pendek itu dibuat dengan kekuatan spiritual dengan memadatkan roh Qi dari surga dan bumi, dan kekuatannya tidak kecil. Prajurit normal juga dapat menggunakan truki untuk membekukan pedang energi semacam ini, tetapi mereka perlu menggunakan truki mereka sendiri dan area kontrol mereka juga sangat kecil. Tapi Chen Xiang tidak membutuhkannya, dia bisa membekukan senjata energi ini selama itu ada di depan matanya. Kamu meremehkan aku. Chen Xiang tertawa keras, keempat pedang pendek itu di bawah akal ilahinya, dengan kuat menembak ke depan, menembus 4 orang ke belakang, dan kemudian meledak, membuat lubang berdarah di belakang keempat orang itu. Formasi yang mengikat Chen Xiang juga hilang, Chen Xiang sekali lagi mengendalikan trukinya yang tebal, hanya untuk melihatnya meledak dengan keras, Qi sejati dalam tubuhnya menyembur keluar, di bawah kendalinya, itu menjadi sangat kuat, dan meledak dari tubuhnya, membentuk gelombang-gelombang Qi kekuatan destruktif yang sangat kuat dan terisi, mengirim keempat pria itu terbang hitam. Keempat pria berkulit hitam itu sudah terluka karena penusukan dan ledakan pedang pendek energi, ditambah dengan ledakan truki dari Chen Xiang, semua meridian mereka rusak dan mereka pingsan di tempat. Chen Xiang menatap orang-orang berpakaian hitam yang terbaring di tanah, dengan dingin menabrak dan melompat ke langit. Tepat ketika dia akan melepaskan Vermilion Bird Fire Wings-nya, dia ditekan oleh energi yang kuat, membuat dia jatuh ke tanah. Sialan, formasi itu masih ada di sana. Chen Xiang merasa orang itu semakin dekat, meskipun kecepatan orang itu lebih lambat, saat orang itu semakin dekat, Chen Xiang merasa semakin berbahaya. Karena itu dia ingin cepat-cepat melarikan diri, jika dia berselisih dengan orang itu akan menunda banyak waktu. Jika Istana Bela Diri Ilahi dapat menunda dia, itu akan membuatnya tertinggal secara signifikan, dengan cara itu dia akan dihilangkan. Harus menjadi prajurit darah, Qi sejatinya berbeda dari yang lain, dan Qi sejati lainnya harus lebih kuat dari rata-rata, saya pikir karena itu darah di tubuhnya, tetapi saya belum pernah mendengar klan semacam ini. Klan Dali berbeda dari mereka, klan Hercules dari zaman kuno di mana itu karena metode pemulihan khusus. Klan Raja Manusia ini lebih kuat dari klan Hercules, garis keturunan mereka jelas tidak sederhana. Long Sui berkata, Chen Xiang merilis sulur air, melingkar di sekitar 4 orang yang pingsan dalam warna hitam, ia dengan cepat membawa mereka kepadanya, dan menggunakan kutukan jiwa setan yang diajarkan oleh Bai Youyu, untuk mencari ingatan mereka dengan harapan dapat menghancurkan formasi. Dengan sangat cepat, dia menemukannya, pada saat ini dia sangat terkejut dengan hasil karya Divine Martial Palace. Formasi ini selesai di atas lempengan batu besar, dan lempeng batu itu berada jauh di bawah tanah tempat mereka berada. Formasi yang dapat dipindah-pindahkan, biaya formasi ini tidak murah, biaya untuk plat formasi sangat tinggi, dan ada kebutuhan untuk meletakkan banyak pilar, biasanya banyak batu kristal kelas atas dan barang-barang dengan banyak energi diperlukan. Jika plat formasi ini dihancurkan, Istana Bela Diri Suci mungkin akan menangis. Su Meiyao berkata dengan tertawa. Biasanya ketika Anda meletakkan formasi, itu akan selalu berada di tanah, tetapi formasi ini yang dapat menghentikan Chen Xiang dari terbang di langit adalah tipe di mana ia akan diletakkan di atas lempengan batu besar untuk memindahkannya.
Energi formasi yang diberikan keluar dari lempeng batu dapat menutupi banyak tanah, dan hanya sekte kaya yang mampu membentuk formasi ini. Chen Xiang mendapatkan banyak informasi dari ingatan keempat orang itu dan itu semua tentang meletakkan formasi, tetapi memiliki ingatan ini tidak berarti bahwa ia bisa langsung meletakkan formasi, tetapi ini semua adalah pengalaman berharga. Ia tiba-tiba menemukan bahwa menggenggam jiwa iblis kutukan sangat kuat, dengan cara ini, dia dapat dengan cepat belajar banyak hal. Banyak teknik formasi sekarang dalam ingatannya jadi dia memutuskan untuk mencobanya lain kali. Selanjutnya dia terus menggunakan Grasping Soul Devil Curse untuk mencari ingatan keempat pria itu untuk formasi. Ada banyak informasi, itu seperti kepalanya akan meledak. Jika bukan karena rohnya yang tangguh, dia tidak akan bisa menahan semua ingatan ini. Meskipun kepalanya sakit, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia tahu bahwa keempat orang itu adalah master formasi yang handal, tetapi sekarang semua pengetahuan mereka tentang formasi dibagi dengan Chen Xiang. Cepat hancurkan formasi. Orang itu akan datang, kata Long Sui. Chen Xiang menganggukkan kepalanya, dan terbang ke satu arah. Dia sekarang tahu di mana pelat formasi berada, dan dia berencana untuk memikat prajurit darah dan menggunakan formasi melawan prajurit darah itu dari ingatan empat orang berbaju hitam. Ia tahu bahwa lempeng formasi sangat bermanfaat, tidak hanya dapat digunakan untuk mencegah orang terbang di langit, ia juga memiliki energi pertahanan dan ofensif yang hebat, yang awalnya dibentuk oleh pelat formasi. Kebun herbal di Istana Bela Diri Suci, Wang Quan ingin meningkatkan peluang menang melawan Chen Xiang, jadi dia sementara menggunakannya melawannya. Chen Xiang dengan sangat cepat mencapai area dengan lempeng formasi, hanya setelah ia menghancurkan lempeng formasi di bawah ini ia akan dapat terbang menjauh dan menghindari pertarungan dengan prajurit darah. Hehe, siapa yang memintamu untuk melawanku? Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Telapak tangan Chen Xiang perlahan-lahan muncul lapisan cahaya putih, bersama dengan penampilan cahaya itu, tanah mulai bergetar dengan gila-gilaan. Chen Xiang berteriak keras, telapak tangan menghadap ke tanah, dan menggunakan kekuatan naga untuk melemparkan Heaven Shaking Palm. Kekuatannya sudah bisa ditebak, bahwa energi yang kuat dan besar sekali lagi menyapu tanah, dan tanah sekali lagi dihancurkan oleh Chen Xiang. Dan piring formasi di bawahnya, juga tertabrak surga Shaking Palm hingga menjadi debu. Kali ini Divine Martial Palace akan berdarah. Chen Xiang tertawa, dan melompat ke langit, merilis Vermilion Bird Fire Wings-nya, sepasang sayap yang terbakar dengan api yang ganas sangat menarik di langit yang gelap, pencahayaan langit malam yang hitam. Sama seperti Chen Xiang mengepakkan sayapnya, teriakan nyaring terdengar dari tanah, berhenti. Chen Xiang tidak peduli tentang orang itu dan terbang seolah-olah tidak ada yang terjadi, itu adalah prajurit darah dari Istana Bela Diri Ilahi. Meskipun Chen Xiang ingin berkelahi dengan orang itu, tapi dia bergegas untuk waktu, jika dia lambat, dia akan dihilangkan dan dia tidak ingin dihilangkan dalam kompetisi semacam ini. Perhatikan bilahnya. Chen Xiang yang terbang cepat terkejut, karena di depannya adalah seorang pria parubaya berdiri di sana. Pria parubaya ini berdiri di atas cakram terbang berbentuk segi enam, dengan pisau emas di tangannya, dan menebas ke arah Chen Xiang, dan bilah bersinar cerah dan bilah bayangan yang tak terhitung meletus dari bilahnya. Chen Xiang tidak bisa mengerti mengapa orang ini tiba-tiba muncul di depannya, untungnya reaksinya cepat, dan dengan cepat menyimpan Vermilion Bird Fire Wings, yang memungkinkannya jatuh tiba-tiba untuk menghindari bayangan pedang. Bajingan, kamu benar-benar menggunakan senjata, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sejak Chen Xiang mencapai realem ekstrim, dia jarang memiliki kesempatan untuk menggunakan Azure Dragon Slaughtering Devil Blade untuk bertarung. Melihat bahwa musuh menggunakan senjata, dia pasti tidak akan memiliki belas kasihan pedang iblis pembantaian Azure Naga muncul di tangan Chen Xiang, ketika dia sudah di tanah. Aku awalnya tidak ingin bermain denganmu, tapi karena kamu sangat ingin aku mati, aku tidak peduli lagi. Chen Xiang sudah tidak peduli dengan kompetisi lagi, dia hanya ingin melampiaskan kemarahan di hatinya melalui energi sengit tubuhnya. Long Sui berkata, cakram di bawah kakinya tidak sederhana, ia mampu menyembunyikan aura pengguna. Orang itu yang memegang pisau emas muncul di hadapan Chen Xiang, dan berkata kepada Chen Xiang dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa pisau Anda sangat kuat, tetapi ternyata rata-rata. Alis Chen Xiang membeku, hanya untuk melihat pedangnya sedikit bergerak, tetapi tanah tiba-tiba muncul seutas retakan, melewati langsung selangkangan pria paruh baya itu. Kulit orang setengah baya itu berubah, meskipun pedang Chen Xiang hanya sedikit bergerak, tapi itu sebenarnya garis miring, hanya karena kecepatannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga orang tidak bisa melihatnya menebas dengan pedangnya sama sekali. Pria parubaya itu masih berdiri di cakram terbang berbentuk segi enam, tapi dia merasa bahwa cakram terbang berbentuk segi enam sudah hancur saat Chen Xiang melambaikan pedangnya. Pisau Chen Xiang tidak cepat,
Tetapi kekuatan yang dilepaskan sangat unik, itu karena dia menggunakan Universal True Ki, melalui kontrolnya yang tepat dan Tai Chi menundukkan seni ilahi naga, memungkinkan Azure Naga membantai pisau iblis untuk memotong pisau tipis kekuatan, melewati tanah dan langsung memotong cakram terbang berbentuk setengah baya orang-orang setengah baya di bawah kakinya. Mainan di bawahmu pasti mahal. Chen Xiang tertawa, kata-katanya sudah membuat marah pria parubaya. Pria parubaya itu meraung, melambaikan pedangnya dan anak panah ke arah Chen Xiang. Teknik pedangnya sangat ganas, string yang indah dagingnya selesai dalam waktu singkat, dan Chen Xiang hanya bisa menghalangi mereka. Pisau orang ini juga tidak sederhana. Chen Xiang telah menggunakan banyak energi untuk memblokir, tetapi itu tidak merusak pisau lawan seperti yang dia harapkan. Chen Xiang menemukan sesuatu yang aneh setelah memblokir beberapa kali, itu adalah sebelum Blade Iblis pembantaian Azure Naga bahkan menyentuh pisau emas lawan, itu akan diblokir oleh energi goyang yang aneh. Kecepatan serangan lawan sangat cepat, dan Chen Xiang adalah hanya bisa menghalangi tetapi energi getar akan selalu menyebabkan mati rasa. Dia mengatakan ini kepada Su Meiyao dan Bai Youyu. Bai Youyu kemudian berkata, bilahnya memiliki energi orang lain, bilahnya ditutupi dengan energi khusus yang terbuat dari True Ki Wang Quan. Itu sebabnya sangat sulit, apalagi itu juga memiliki energi alam nirvana Wang Quan. Chen Xiang akhirnya mengerti, mengapa bilahnya begitu menyeramkan, apalagi orang yang memegangnya adalah prajurit darah. Sebelumnya dalam kompetisi poin, Qiu Sheng tidak menggunakan True Ki, jadi dia tidak dapat belajar tentang kekuatan Blood Warrior, dan pria parubaya di depannya adalah Blood Warrior True Ki yang berbasis. Chen Xiang merasa bahwa baik prajurit darah dan klan Hercules adalah sama, mereka mampu mengubah ki sejati dalam tubuh mereka menjadi energi khusus, menyatu dengan tubuh kedagingan mereka, memungkinkan kekuatan mereka untuk bercampur, dan kemudian meledak ke depan, membentuk energi yang sangat kuat dan mendominasi. Lightning True Ki. Chen Xiang menentukan True Ki asli lawannya, pria parubaya ini menyembunyikannya dengan sangat baik, dan ketika dia menggunakan True Ki, itu akan berubah menjadi jenis energi ledakan lainnya, membuatnya sulit untuk ditentukan. Di bawah langit malam, tanah penuh lubang, cahaya pisau bersinar, dan Chen Xiang hanya memblokir, bahkan tidak menyerang balik. Ini membuat pria setengah baya curiga karena dia tahu bahwa kekuatan Chen Xiang tidak pada tingkat ini. Pria parubaya membuat gerakan acak, tapi kali ini Chen Xiang tidak memblokir, hanya ketika tebasan pisau emas akan mengenai Chen Xiang di pinggang, dia terkejut karena Wang Quan mengatakan bahwa dia tidak boleh membunuh Chen Xiang, atau ada konsekuensi yang sangat serius. Tepat ketika tebasan pisau emas akan mengenai pinggang Chen Xiang, dia melihat Chen Xiang meledak menjadi kabut. Chen Xiang menggunakan keterampilan Water Mirror, menggunakan air untuk membuat ilusi, sementara dia sendiri menggunakan kecepatan tercepat untuk meninggalkan tempat itu. Sama seperti pria parubaya itu terkejut, banyak botol air seperti tanaman rambat air tebal muncul dari tanah dan memegang pria parubaya. Ia telah sepenuhnya menggunakan Black Tortoise True Ki. Saya tidak punya waktu untuk melawan dengan Anda. Chen Xiang perlahan berjalan pergi, sambil menebas pisau emas pria parubaya. Azure Dragon Slaughtering Devil Blade meraung seperti dari naga yang marah, bersinar dengan mata tajam menusuk cahaya Azure, memecahkan pisau emas. Pisau emas tanpa energi pria pertengahan abad berubah sangat lemah, karena itu dengan mudah ditebang oleh Azure Dragon Slaughtering Devil Blade. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria parubaya itu tidak menyangka anggur Chen Xiang sekuat ini, tetapi selama perjuangannya, tanaman anggur air sudah menunjukkan tanda-tanda pecah. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena lemah. Jika dia tidak menghabiskan begitu banyak energi untuk bertarung sebelumnya, dia akan dengan mudah berjuang bebas dari tanaman air. Sekarang dia mengerti mengapa Chen Xiang hanya diblokir, itu semua membuang energinya. Chen Xiang tertawa sinis, dia mundur dan bibirnya bergerak, melantunkan kutukan aneh. Pria parubaya melihat awan melonjak, petir meraung, roh ki dari sekitar ratusan li bergegas menuju ke sini. Segel naga surgawi. Mata Chen Xiang berbinar, dan langit membunyikan naga, dan cakar naga emas besar jatuh dari langit, menghantam pria parubaya yang dibatasi oleh tanaman anggur air. Saat itu, lampu emas meledak, menyinari langit cerah, dan tanah muncul lubang yang sangat besar, kotoran yang meledak hingga langit jatuh seperti hujan. Pria parubaya itu tertutup tanah saat ia berada di lubang, dia perlahan menggeliat tubuhnya, meratap. Dan Chen Xiang sudah merilis Vermilion Bird Fire Wings, terbang di langit malam. Langit cerah, melihat matahari terbit jauh, Chen Xiang merasa gembira. Dia tidak tahu dengan orang lain tetapi dia tahu bahwa itu tidak mudah baginya. Dia telah naik turun untuk tiba di sini. Pada titik ini dia sudah sangat mendekati titik akhir. Meskipun dia tertunda, dia masih berpikir bahwa dia yang paling cepat. Dia memperkirakan bahwa dia setidaknya akan bisa masuk 10 besar. Awalnya dia percaya bahwa dia bisa mendapatkan yang pertama,
Tetapi melihat kecepatan mengerikan gadis muda Lanlan itu, dia tahu bahwa dia terlalu percaya diri, benua raja ini memiliki cukup banyak prajurit muda yang kuat. Dia bisa menjamin bahwa mereka yang berada di 50 besar dalam kompetisi poin akan memiliki kecepatan yang layak, jika mereka tidak terhalang, mereka mungkin akan menyusulnya. Berpikir sampai di sini, Chen Xiang sangat marah, itu semua karena Wang Quan menunda waktunya dengan merencanakan banyak penyergapan. Tentu saja, berpikir bahwa dalam perjalanan ke sini, dia juga membuat istana bela diri ilahi banyak kerugian, dia diam-diam bahagia di dalam hatinya, karena dia bisa melihat wajah Wang Quan yang marah namun tak berdaya. Hadiah terbesar perjalanan ini, adalah bahwa ia mendapatkan 4 ingatan Master Formasi, ingatan itu sangat berharga, melalui Grasping Soul Devil Curse, Chen Xiang mampu menanamkannya dalam ingatannya sendiri. Setelah penyerapan sederhana, itu akan menjadi miliknya, yang lain akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan semua pengalaman formasi yang kaya itu, tetapi Chen Xiang bisa melakukannya sebentar. Bukan karena formasi master bukan pilihan yang baik, hanya saja itu akan membutuhkan banyak sumber daya, terutama selama fase pembelajaran. Lebih lanjut, ada juga bahaya ledakan formasi jika ada sedikit kesalahan selama pengaturan. Formasi atau tindakan lain yang berbahaya, Chen Xiang telah mendengar bahwa ada cukup banyak orang yang meninggal ketika mengatur formasi. Selama dia bisa menggunakan ingatan berharga itu dengan efisien, dia bisa menjadi master formasi dalam waktu dekat, lebih jauh lagi dia memiliki Scroll Refiners. Pola roh dalam Scroll Refiners semuanya dianggap sebagai harta di mata Liu Menger. Setelah menyerap kenangan dari 4 orang, ia memiliki fondasi yang kuat. Sekarang ia hanya perlu meluangkan waktu dalam aspek ini lagi. Setelah menjadi terampil dalam formasi akan ia dapat mulai memperbaiki senjata. Chen Xiang melonjak di atas awan, meskipun ia memiliki sepasang sayap api besar, ia memiliki awan sebagai penutup, sehingga orang-orang di bawah tidak bisa melihatnya, tetapi dengan rasa ilahi yang kuat, ia dapat dengan jelas mengamati tanah. Dalam perjalanannya dia menemukan 20 orang berlari keluar, kecepatan mereka sangat cepat, Chen Xiang menebak bahwa mereka terus berlari tanpa berhenti sekalipun. Berdasarkan perhitungannya, bahkan jika mereka berlari dengan kecepatan itu, tidak mungkin dia sampai di sini. Dia menduga pasti ada beberapa tipu daya di sini, mungkin Wang Quan membantu para murid untuk curang, karena jaraknya adalah sangat besar, Gu Dongchen dan Wu Keiming pasti tidak akan tahu apa yang terjadi. Ada banyak orang di Istana Bela Diri Suci, membantu para murid untuk menipu itu tidak sulit, meskipun demikian, Chen Xiang masih bisa menyusul 20 orang ini, saat ia mempercepat kecepatannya, ia menemukan lebih banyak bela diri yang berpartisipasi. Kompetisi ini menghilangkan 30 orang, sekarang ada 30 orang di belakang saya, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, saya akan dapat melewati babak ini. Chen Xiang sedikit santai, jika dia tersingkir karena gangguan Istana Bela Diri Suci, dia akan marah untuk waktu yang sangat lama, hanya memikirkan hal ini tidak membuatnya merasa baik. 3 hari berlalu, Chen Xiang sekali lagi mengejar beberapa orang lagi, dan titik akhirnya tepat di depan, itu adalah puncak yang sangat tinggi, dan puncak itu memiliki tanah datar, dan di atasnya adalah lonceng perunggu yang sangat besar, seperti selama dia membunyikan bel, itu akan dihitung mencapai titik akhir. Meskipun Chen Xiang bisa melihat, tapi masih ada jarak, puncak itu sangat tinggi, langsung menembus awan, jika berlari dari tanah, akan butuh waktu sangat lama untuk naik ke puncak. Kecepatan penuh di depan. Chen Xiang khawatir bahwa akan ada kecelakaan yang tidak terduga pada saat terakhir, jadi dia menggunakan semua trukinya untuk terbang, hanya untuk melihat Vermilion Bird Fire Wings tiba-tiba bertambah besar ukurannya, dan kedua kakinya keluar Azure Truki, ini adalah energi angin Azure Dragon Truki, juga akan ada guntur keras sesekali, meningkatkan kekuatan ledakan, belum lagi kecepatannya. Ada beberapa orang sandong di puncak, dari jauh mereka melihat Chen Xiang mengepakkan sayap api yang megah, dan kakinya menembakkan bola Azure Dragon Ki saat terbang, itu membuat wajah semua orang berubah, karena kecepatan dan kekuatan benturan seperti ini sangat mengejutkan sementara Chen Xiang terbang. Dia membenturkan udara yang menghasilkan semburan ledakan, awalnya jarak antara dia dan puncak masih sangat jauh, tetapi di bawah kecepatan penuhnya, kecepatannya telah meningkat beberapa kali lipat, membuatnya tampak seperti flash cahaya, menyeret lampu merah hijau, menembak lurus ke puncak. Chen Xiang melakukan flip di udara, dan mendarat dengan indah di tanah puncak, dengan cepat berjalan ke bel dan membunyikannya, mendengar bel bergema di langit dan bumi, Chen Xiang menghela nafas panjang, setelah bel berbunyi menghilang, apakah mereka mendengar teriakan yang lebih tua, Chen Xiang, posisi ke-15. Titik. Lanlan datang di samping Chen Xiang berkata dengan ringan, ke-15, kamu sangat lambat. Chen Xiang tertawa, bocah, pada awalnya Anda diblokir oleh beberapa prajurit Nirvana Realm,
kemudian dikelilingi dan diserang oleh puluhan ribu Golden Griffin, dan kemudian ki sejati Anda ditekan oleh 4 master formasi, dan akhirnya seorang prajurit darah memegang senjata yang brilian untuk menyerangmu. Bisakah kamu secepat ini? Untungnya orang-orang itu adalah sampah, para prajurit Nirvana Realm itu telah selesai oleh saya, puluhan ribu Golden Griffin itu harus mati atau terluka parah. Adapun 4 master formasi, haha, mereka juga ditikam olehku, meridian mereka juga hancur, si pendekar darah idiot yang menggunakan senjata brilian itu membuat senjatanya patah, dan aku pukuli dengan keras. Meskipun ada banyak kendala, mereka semua tidak berguna. Ketika Chen Xiang berbicara, dia melihat ke arah Wang Quan, kulit wajah Wang Quan tidak terlihat baik, kulit wajah Gu Dongchen dan Wu Kaiming sama-sama buruk, karena ketika mereka menunggu di sana, mereka yang datang lebih awal semua mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada hambatan menghalangi mereka, dan mereka datang ke sini dengan mudah. Tapi Chen Xiang terus bertemu dengan rintangan, lebih jauh lagi itu ditargetkan padanya, bahkan ada prajurit darah yang memegang pedang berharga untuk menyerang Chen Xiang. Itu Chen Xiang yang tidak dapat dihindari. Anda adalah tamu dari benua raja, tentu saja kami harus merawat Anda dengan baik, tetapi Anda melakukannya dengan sangat baik, dan membalas budi, bantuan yang sangat besar. Lian Yingqiao tertawa dan berkata, Istana Bela Diri Ilahi mencoba mencuri seekor ayam dengan nasi tetapi kehilangan segalanya, mereka kehilangan banyak prajurit. Chen Xiang berasal dari Chenwu Mainland, dan beberapa tembakan besar dari Chenwu Mainland sedang menunggunya di sini. Hua Xiang Yue tersenyum, benua raja sangat ramah, tetapi kalian kehilangan terlalu banyak wajah. Kamu bahkan tidak bisa menghentikan seorang anak dengan begitu banyak orang, tetapi masih membiarkannya untuk ditempatkan di posisi ke-15, lolos ujian. Wang Quan, bukankah menurutmu metodemu sangat menjijikkan? Jika Anda tidak suka Chen Xiang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri raja, Anda hanya perlu mengatakan dan saya jamin dia akan mundur. Apakah perlu menggunakan cara tercela? Begini, jangan berpikir itu karena kamu adalah orang yang paling berkuasa di King's Continent sehingga aku takut. Jika ada waktu berikutnya, aku, Liu Menger pasti akan bertarung denganmu. Kalimat kemarahan Liu Menger membawa hawa dingin yang menjalar di seluruh puncak gunung tinggi. Ini langsung tertutup es tebal, energi dingin yang aneh membuat orang memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembah seluruh pertemuan puncak itu sunyi senyap, Wang Quan mengerutkan kening, dan menghilangkan rasa dingin yang aneh di tubuhnya, banyak orang yang tidak menduga Liu Menger akan bereaksi seperti ini.